Haleluya. Ada sukacita sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur ya, kita boleh ada sore ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan segera mulaikan ibadah kita sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita yang terbaik untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Yesus, apa arti hidupku bila Engkau tak berikan nyawaku? Kita berharga di mata Tuhan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dengan pujian dari awal, salib-Mu membuka mataku. Salib-Mu membuka mata. Betapa berharga, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatan, anugerah yang selamatkanku, yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati ya, kita perjamuan suci, kita menerima tubuh dan darah Yesus yang mungkin setiap bulan kita lakukan. Pujian ini katakan, salibnya Yesus membuka mata kita. Salibnya Yesus membuktikan betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Sebegitu sayangnya Tuhan sama kita, sehingga Dia berikan nyawanya. Dia berikan anaknya satu-satunya yang tunggal. Darahnya tercurah, dagingnya terpecah. Bukan untuk orang lain Bapak Ibu Saudara, untuk kita. Orang percaya
yang menerima anugerah. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kita mampu, kita bisa, bukan. Hanya oleh anugerah. Apa arti hidup kita Bapak Ibu Saudara kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib? Apa nilainya kita Bapak Ibu Saudara kalau dia tidak datang ke dunia? Sama-sama angkat tanganmu, katakan, Yesus, apa arti hidupku? Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik yang dia berikan bagi kita, yang terbaik, yang tersedia bagi kita, bagiku. Mari bersyukur. Ku Amin. bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Lagi panggil namanya Yesus. Yesus, apa arti hidupku? Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau berikan nyawa-Mu bagi kami untuk menebus dosa kami Tuhan, untuk selamatkan hidup kami Tuhan. Tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terus katakan, Yesus, Yesus, Yesus. Apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu, terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan, yang terbaik, Yang terbaik tersedia bagiku. amin. Ku bersyukur atas kasih karunia. Lagi katakan dengan imanmu, yang terbaik. Yang terbaik Itu yang Tuhan sediakan. Amin, amin, amin. ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Engkau mengasihi kami. Engkau terima kami apa adanya Tuhan. Tidak kau pandang bentuk dan rupa kami. Tidak kau pandang hina kami Tuhan. Engkau ampuni kami. Engkau sucikan kami. Engkau kuduskan kami. Engkau layakkan kami di hadapan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami. Engkau selamatkan hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Haleluya. Engkau ampuni kami. Engkau sucikan kami. Engkau kuduskan kami. Engkau layakkan kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu bagi kami. Bukan karena kami hebat. Bukan karena kami kuat. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tanpa-Mu kami nol Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak mampu Tuhan. Apa arti hidup kami kalau Engkau tidak bersama dengan kami? Apa arti hidup kami Tuhan kalau tidak Kau berikan nyawa-Mu bagi kami? Terpujilah nama-Mu Allahku yang hidup. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya yang terbaik Tuhan kerjakan bagi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah Tuhan. Ini milik-Mu. Bekerjalah ya Bapa. Ini alat-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Nama-Mu ajaib dan kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menerima kami apa adanya. Seberapa kami ada sore hari ini Tuhan, tolong. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan tutup bungkus dengan kuat-kuasa darah-Mu. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, berikan kami kerendahan hati. Berikan kami kesatuan hati. Semua jemaat yang hadir sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat yang hadir sore hari ini dilayakkan oleh Tuhan. Setiap pujian, setiap nyanyian, ucapan syukur kami hanya naikkan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara masih ingat? Aku diberkati, engkau diberkati, kini kita diberkati. Masih ingat? Kita coba ya, minimal 5 orang. Aku diberkati, engkau diberkati, kita diberkati. Ayo keluar dari kursinya, cari temannya. Aku diberkati, engkau gini sih, engkau diberkati, kita diberkati. 5 orang. Aku diberkati, engkau diberkati, kita diberkati. Satu lagi. Aku diberkati, engkau diberkati, kita diberkati. Amin. Sudah 5 orang? Sudah diberkati? Haleluya. Kita percaya bahwa Dia Allah yang besar, amin. Kita percaya bahwa Dia Allah yang besar, amin. Kita akan naikkan pujian ini. Datanglah dan bertahta. Haleluya. Dialah pencipta alam semesta. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan,
alam semesta. Amin. Dia pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Siapa yang rindu lawatan Tuhan? Kami rindukan kebangkitan pasti terjadi. Amin. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu mengerikanku. Amin. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Great is our God. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menarikan pujian. Belenggu dipatah, amin, mujizat haleluya. Great is our God. Percaya mujizat akan dinyatakan. Percaya bahwa lawatan Tuhan sedang dikerjakan. Mau bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Mana suaranya haleluya? Siap-siap ya. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Amin. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menarikan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Haleluya. Percaya akan ada kebangkitan. Percaya akan ada lawatan. Rindu lawatan Tuhan. Percaya dia nama yang maha kuasa. Mana suaranya? Halo. Percaya dia nama yang maha kuasa. Percaya dia menara yang teguh. Percaya dia kota perlindungan kita. Kita naikkan pujian ini. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Engkau Allah yang maha kuasa. Kami percaya dalam namamu. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Engkau yang termulia di bumi di mana tangannya? Termasyur perkasa selama-lamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama
perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Semua iblis dikalahkan, semua iblis mundur, yang gelap hilang. Amin. Mari angkat tanganmu, katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan kita bebas. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segalaku. Mari katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Amin. Dia bebaskan kita. Katakan dengan imanmu, segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada siapa namanya? Yesus Raja segalanya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin, amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku lagi. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama. Siapa namanya? Sekali lagi. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita punya Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang akan memulihkan kita. Mungkin ada yang ingin bersaksi? Saya persilahkan. Ada yang mau bersaksi? Belum ada? Kalau belum ada, kita akan baca ayat sepekan kita. Ya, kita akan baca satu kali dengan suara yang mantap ya. Saya mengajak kita bangkit berdiri sekali lagi. Sekalian kita persiapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Kita akan baca dulu ayat ini, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yeremia 31 ayat 4. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana
dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita, pikiran kita yang terbaik untuk kita terima firman Tuhan. Bukan dengan barang fana Dia membayar dosa kita. Bukan dengan emas perak Dia menebus hidup kita. Tapi dengan darah yang mahal, dengan segenap kasih, dan dengan pengorbanan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami mau tinggalkan hidup kami yang lama. Kami mau iring Tuhan sampai selamanya. Bukan dengan barang fana Kau menebus diriku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Amin. Jadilah padaku Tuhan seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Ini kami Tuhan, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidupku ini Bapa, kami serahkan, kami persembahkan hanya kepada-Mu. Haleluya.
lagu pujian ini Tuhan, kembali kami diingatkan, kembali kami disadarkan bahwa hidup kami ini berharga di mata Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, hingga Engkau rela Tuhan mati untuk kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau begitu menyayangi kehidupan kami Tuhan. Ajari kami untuk kami bisa menghargai karya pengorbanan-Mu itu bagi kami. Ajari kami bisa menghargai kasih-Mu itu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan, pimpin kami Tuhan untuk kami meninggalkan cara hidup kami yang lama. Cara hidup yang menyakiti hati Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, Roh Kudus tolong dalam setiap kehidupan kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami kepada segala rencana dan kehendak-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami. Biarlah firman itu tertanam dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus yang menerangkan dalam kehidupan setiap kami. Supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kami pribadi. Karena kami tahu Tuhan, hanya Tuhan yang paling tahu apa kelemahan dari kehidupan kami. Apa yang harus kami perbaiki dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami rindu hidup kami terus diperbarui di dalam Tuhan. Kami rindu hidup kami terus Tuhan dan terus Tuhan indah di pemandangan-Mu. Bahkan semakin indah sesuai dengan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, biarlah lewat setiap lagu dan pujian yang kami naikkan. Hanya ini persembahan kami, syukur kami atas segala kebaikan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan. Kami percaya urapan Allah dari tempat maha tinggi mengalir dalam kehidupan hamba-Mu, bahkan sampai kepada kami semua Tuhan yang hadir di tempat ini. Sehingga lawatan Tuhan benar-benar terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Adakah kabar luar biasa di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Adakah kabar luar biasa di tempat ini? Lambaikan tangan. Saya yakini setiap kita merasakan namanya kebaikan Tuhan. Tidak ada yang tidak merasakan kebaikan Tuhan. Baik di dalam permasalahan, baik di dalam pergumulan, tetap atas kehendak Tuhan semuanya pasti baik adanya. Tema di bulan ini secara cepat saja ya. Tema di bulan ini berbicara tentang restoration. Dan tema saya di malam hari ini, Restore Your Heart. Restore Your Heart. Memiliki arti pulihkan hatimu. Saya tidak berbicara tentang permasalahan apa yang hati kita sedang alami, tetapi saya lebih mencondongkan berbicara tentang iman di malam hari ini. Sebentar ya, panas. Berbicara tentang iman, saya ingin berbicara tentang iman. Berbicara tentang pulih memiliki arti kembali atau sembuh. Pulih memiliki arti kembali atau sembuh. Berbicara tentang pulih, ini biasanya kadangkala berbicara tentang merestore data, memulihkan data. Jadi saya beberapa hari lalu, memori saya, HP saya ini agak penuh. Saya hapus-hapusin data-datanya karena rekaman pengumuman kita pakai dua kamera, ada kamera HP sama kamera HP sama kamera yang kamera shoot. Jadi kita pakai dua alat dan sempat
beberapa hari lalu HP saya lemot sekali. Saya cek, ya ternyata datanya tinggal sedikit, memorinya tinggal sedikit. Saya coba hapus-hapusin datanya. Data yang nggak penting saya coba hapus-hapusin satu persatu. Sampai pada suatu ketika saya pengen cari, loh di data foto-foto saya kan kadang-kala saya screenshot kata-kata yang memberkati ataupun video-video yang di TikTok dan sebagainya yang memberkati saya simpen kadang-kala di HP. Saya suka akan hal itu. Lah sempat waktu itu saya pengen lihat-lihat, saya ingat ada sebuah video, di mana ini ya, saya simpen ini. Lalu saya cari-cari kok nggak ketemu. Ternyata saya sempat hapus karena memorinya penuh. Lalu saya lihat, oh ada ternyata bisa dipulihkan datanya. Bisa disembuhkan kembali. Restore data ini merupakan memiliki arti proses memulihkan kembali yang telah hilang. Proses memulihkan kembali yang telah hilang. Yang rusak ataupun terhapus dari backup data yang telah dibuat. Jadi berbicara tentang tadi saya ingin cari video, ternyata terhapus. Untungnya ada namanya sebuah sistem yang bisa memulihkan. Sehingga sesuatu yang terhapus, sesuatu yang rusak mungkin, sesuatu yang hilang itu bisa kembali untuk kita memilikinya. Lah di malam hari ini yang saya ingin tekankan, yang saya ingin fokuskan, pulihkan hatimu berbicara tentang pulihkan iman kita kepada Tuhan. Pulihkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan pulihkan cinta kita kepada Tuhan. Saya beberapa hari lalu, anak saya Timothy melakukan sebuah kesalahan. Wah saya marah. Saya kalau sama anak saya keras karena saya ingin anak saya ini jadi anak yang baik. Anak yang takut sama orang tua, anak yang takut akan Tuhan dan memiliki pribadi yang baik. Saya sangat keras sekali sama anak saya. Istri saya juga gitu. Lah sempat beberapa hari lalu anak saya melakukan sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan yang bagi saya itu sesuatu yang fatal. Lah sampai akhirnya saya marahin anak saya marahin sama anak saya. Sampai akhirnya di hari itu tiba-tiba anak saya sampai bilang, gak mau sama papi jahat. Waduh, papi jahat. Papi jahat. Rasa namanya kepercayaan mulai hilang dari Timothy pada saat itu. Langsung ketika istri saya dengar kata-kata seperti itu, Han coba kamu datangi anakmu. Kamu datangi anakmu, jelaskan kenapa kamu marah. Apa alasannya kenapa dimarahin? Saya jelaskan, anak saya udah gak mau dengerin, gak mau, papi jahat. Waduh bahaya ini, hilang kepercayaan seorang anak dari seorang bapak ini, wah begitu bahayanya. Hilang kepercayaan. Aplikasi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi kadang-kala dalam kehidupan kita, bagaimana kondisi iman kita saat ini, apakah kondisi iman kita masih percaya sama Tuhan, masih yakin sama Tuhan, atau kita sudah hilang kepercayaan sama Tuhan? Apakah kita masih cinta sama Tuhan, atau kita mulai pudar cinta kita sama Tuhan? Dan saya di malam hari ini, di sore menjelang malam, saya ingin kita kembali lagi merestor imannya kita, merestor kepercayaannya kita, merestor kembali cintanya kita kepada Tuhan. Saya angkat seorang tokoh di malam hari ini, yaitu berbicara tentang iman. Siapa yang paling besar pahlawan tentang iman? Abraham. Beberapa bulan lalu saya ingat saya firman tentang istrinya. Topiknya kalau nggak salah temanya waktu itu perhatikanlah Sarah. Lah kalau malam hari ini saya ingin membawa kita kepada kisahnya Abraham. Bagaimana imannya yang begitu kuat di dalam Tuhan. Semalam kami anak pemuda kami menonton sebuah film. Kita nonton apa ya, lupa saya judulnya. His Only Son. His Only Son. Saya melihat di situ kisahnya yang full sekali berbicara tentang Abraham. Abraham. Lah kita akan melihat, kita buka ayat kita di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. V tolong siapkan satu mic,
minta tolong siapa? Weni aja deh, bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup ya Wen. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Kita baca sama-sama terlebih dahulu dari terjemahan baru, ayat 18 sampai 25, nanti dilanjutkan Weni baca versi firman Allah yang hidup. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah imannya tidak menjadi lemah walaupun bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan pada pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oke, Weni sekarang dari terjemahan firman Allah yang hidup. Versi firman Allah yang hidup ayat 18 sampai ayat ke-25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka ketika Allah memberitahu Abraham bahwa ia akan memberinya seorang putra yang akan menurunkan suatu bangsa yang besar, Abraham percaya kepada Allah meskipun janji itu nampaknya mustahil terpenuhi. Stop sampai sini. Meskipun janji itu nampaknya mustahil dipenuhi. Next, 19. Ayat 19, dan karena imannya teguh, ia tidak merasa khawatir mengenai kenyataan bahwa pada usia 100 tahun ia sudah terlampau tua untuk menjadi seorang ayah, dan bahwa Sarah istrinya pada usia 90 tahun juga sudah terlalu tua untuk melahirkan anak. Ayat 20, tetapi Abraham tidak pernah bimbang. Abraham tidak pernah bimbang. Next. Ia percaya kepada Allah, imannya tumbuh semakin teguh, dan ia memuji Allah atas berkat-Nya itu, bahkan sebelum berkat itu diterima. Ia memuji Allah atas berkat-Nya itu, bahkan sebelum berkat-Nya itu diterima. Next. Ayat 21, ia benar-benar yakin bahwa Allah dapat melakukan segala yang dijanjikannya. Ayat 22, Allah mengampunkan dosa-dosa Abraham karena imannya dan menyatakan dia tidak bersalah. Next ayat 24, lompat ya. Ayat 24, janji itu juga bagi kita dan memberi kepastian kepada kita bahwa Allah akan menerima kita sama seperti Ia menerima Abraham. Di sini janji yang Abraham terima di dalam dia menantikan seorang anak, ketika dia sabar, ketika dia tidak pernah bimbang, ketika ia percaya kepada Allah, ketika imannya tumbuh semakin teguh, ia memuji Allah atas berkat-Nya bahkan sebelum berkat itu diterima. Jadi bagaimana iman kepercayaan yang Abraham miliki, ketika kita pun memilikinya, apapun yang terjadi dalam Abraham, janji-janjinya tergenapi, dalam kehidupan kita juga janji-janji Tuhan pasti tergenapi. Sekali lagi, apa yang dimiliki iman Abraham
Abraham tidak pernah bimbang. Abraham percaya kepada Allahnya. Meskipun tadi di awalnya, meskipun dikatakan, meskipun janji itu nampaknya mustahil terpenuhi, tetapi imannya tidak bimbang. Imannya tidak berubah. Dia tetap teguh. Apa yang terjadi kepada Abraham, janji Tuhan tergenapi. Dan ketika kita pun melakukan hal yang demikian, iman yang teguh, iman yang tidak bimbang, dan percaya kepada Allah, apa yang tergenapi di Abraham, di dalam kehidupan kita juga pasti akan tergenapi. Iman Abraham berbeda dengan imannya Sarah. Kita akan bahas satu persatu. Saat menerima janji Tuhan, Abraham kita tahu awal mula Abraham bukan seorang percaya. Abraham bukan dari orang yang keluarga percaya kepada Tuhan. Tetapi Abraham punya kekhususan bagaimana memang Tuhan memanggil Abraham untuk memiliki iman percaya kepada Abraham. Meskipun Abraham belum pernah tahu siapa Tuhan yang berfirman di dalam kehidupannya. Tetapi kenapa Abraham bisa percaya? Karena ada namanya pengalaman pribadi ketika dia berdoa, Tuhan menghampirinya dengan tatap muka, dan itu yang membuat Abraham percaya betul bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Awalnya Abram, dia menyembah batu atau bintang atau bulan. Tetapi ketika dia kenal Tuhan, ketika dia berjumpa pribadi dengan Tuhan, Abraham punya iman yang begitu kuat. Saat menerima janji, dikatakan janji pertama apa? Pergi keluar sana. Apa yang diperintahkan Tuhan? Pergi, tinggalkan daerahmu, tinggalkan Ur Kasdim, tinggalkan keluargamu, sanak saudaramu. Aku akan menyediakan tempat yang dijanjikan Tuhan. Saya sempat cari-cari, saya sempat memposisikan diri saya seperti Abraham. Pergi ke negeri yang ditunjukkan, yang pertama tidak ada arah pasti, yang kedua tidak ada waktu pasti. Kapan sampainya Tuhan gak berjanji, di mana tempatnya Tuhan gak katakan. Tetapi karena namanya perjumpaan pribadi langsung dengan Tuhan, meskipun istrinya ragu, istrinya bilang, kenapa kok kita harus percaya sama Tuhan? Engkau loh belum kenal betul siapa yang kau jumpai. Tapi kenapa kok engkau percaya? Film yang kita nonton kemarin seperti itu. Istrinya bilang, kita loh gak menyembah dia, kita gak kenal dia. Tetapi engkau kenapa percaya sama dia? Tetapi Abraham begitu sangat percayanya. Dia sangat yakin bahwa yang dijumpai adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kondisi yang dimiliki Abraham berbeda jauh dengan kondisi yang kita miliki. Kondisi Abraham bagaimana keluarganya, keluarga yang tidak percaya Tuhan. Tetapi mendapat kasih karunia, dia bisa percaya sama Tuhan. Tetapi setiap kita di tempat ini, kita mungkin beberapa persen dari tempat ini. Kita dari kecil mungkin kita percaya Tuhan. Kita dari kecil, dari sekolah minggu mungkin kita dididik di sekolah minggu. Tuhan yang kita sembah Raja di atas segala raja. Tuhan yang kita sembah adalah pencipta. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang janjinya ya dan amin. Saya jamin kita di tempat ini, kita sudah berkali-kali dengar tentang namanya janji Tuhan. Sudah berkali-kali kita mendengar tentang namanya kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam bumi ini. Bagaimana betapa hebat, betapa kuasanya Tuhan bagi kita semua. Tetapi imannya, mungkin iman yang kita miliki saat ini kita tidak bisa sama seperti Abraham. Mungkin iman kita mulai hilang. Mungkin iman kita mulai rusak. Mungkin iman kita mulai jauh. Karena kondisi, karena permasalahan yang kita alami. Kondisi yang dimiliki Abraham berbeda dengan kondisi yang kita miliki. Kita bisa setiap minggu kita dengar firman tentang Allah yang kita sembah, tentang kedahsyatannya Tuhan.
Bahkan Alkitab yang di sisi kita itu menjabarkan begitu besarnya Tuhan Allah yang kita sembah. Tapi kadangkala iman kita rusak di dalam Tuhan. Kadangkala kepercayaan kita ragu di dalam Tuhan. Karena permasalahan yang begitu besar. Karena problem, karena pergumulan demi pergumulan kita ragu kadangkala sama Tuhan. Seberapa besar malam ini iman kita padanya? Iman percaya kita sama Tuhan seberapa besar sih? Kita akan melihat iman Abraham versus iman Sarah. Saat mereka di perjalanan yang tidak ada arah pasti, tidak ada waktu yang pasti. Tetapi realita yang mereka temukan, yang dijumpai hanya tanah mati, gersang, kering. Padahal Tuhan menjanjikan apa? Kita bisa intip. Kejadian pasal 12 kita buka. Kejadian pasal 12. Kita lihat janji Tuhan terhadap Abraham apa? 12 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu. Dari ayat 1. Tadi saya baca langsung ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orangmu yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita ngelihat di sini nih janji yang begitu besar, janji yang begitu dahsyat yang Abraham bisa miliki. Cuma yang jadi permasalahan, ketika Abraham melangkah mengikuti perintah Tuhan, ketika Abraham berjalan langkah demi langkah dia berjalan mengikuti perintah Tuhan, tetapi realita yang dijumpai ketika dia melangkah, dia hanya menemukan tanah mati, hanya menemukan tanah yang kering, hanya menemukan tanah yang gersang. Gak ada harapan sedikit pun. Bahkan di film kemarin yang saya tonton, istrinya sampai bilang, apakah benar orang yang bertemu kau itu adalah Tuhan? Kalau memang benar, kenapa Tuhan membawa kita ke tempat seperti ini? Kenapa kok Tuhan membawa kita bahkan kita merasakan kelaparan? Kawanan domba kita kelaparan, bahkan bentar lagi rombongan kita kelaparan. Apa yang Tuhan mau buat? Sarah mulai menyalahkan Tuhan. Apakah Tuhan menginginkan kita untuk sampai ke titik ini? Kelaparan, bertemu tanah gersang. Mana janji Tuhan? Bahkan di kondisi seperti itu, bagaimana seorang wanita dengan kondisi yang awalnya mereka hidup enak, tiba-tiba menghadapi kondisi yang seperti itu. Saya melihat juga di film itu, bagaimana si Sarah ngajak, ayo pulang aja yuk, kita pulang ke rumah. Bahkan aku mendengar wanita di Mesir itu banyak air, tanah yang subur di sana. Ayo kita ke sana aja. Tetapi berbeda dengan Abraham. Dia tetap teguh pada imannya di dalam Tuhan. Tetap lanjut terus pada rancangan Tuhan. Bahkan Abraham di film itu berkata, no turning back. Gak ada jalan untuk kita kembali. Kita harus lanjut terus. Sampai rancangan Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Begitu kuatnya percaya Abraham di dalam Tuhan. Padahal dia baru bertemu Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Tapi punya iman yang begitu yakin bahwa yang dia jumpai adalah Tuhan. Lalu yang kedua berbicara tentang janji keturunan. Ayat 2 Vin, ayat 2.
Berbicara tentang janji keturunan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini berbicara tentang keturunan. Tetapi realitanya saat itu Sarah itu mandul. Mereka sudah berkeluarga, bertahun-tahun mereka menantikan seorang anak, tapi mereka tidak memperolehnya. Tapi Tuhan memberi janji tentang namanya keturunan. Di situ Sarah, bahkan mereka tetap ya udah gak apa-apa kita jalani. Sampai 10 tahun berlalu tetap mandul. Lah kita bayangin 10 tahun itu sesuatu waktu yang kurun waktu yang cukup lama ya. Kita tahu Abraham dengan Sarah punya anak, mereka menanti berapa lama? 25 tahun. 25 tahun. Saya sekarang umur 33. Saya 25 tahun itu begitu lama harus menanti. Begitu lama harus menunggu. Janji Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, tetapi realitanya berbeda. Mungkin tahun pertama masih kuat, tahun kedua masih kuat. Sampai mungkin di titik tahun ke-10 pasti akan mulai goncang. 10 tahun berlalu tetap mandul, tidak punya keturunan. Bahkan di detik itu pun tanah perjanjian pun belum diterima. Pasti di dalam hati Sarah bilang, kapan terjadi sih tergenapi? Kapan sih aku menerima janji Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Pasti ada namanya gejolak yang kuat yang dirasakan oleh Sarah. Pasti ada namanya putus asa. Bahkan kita ketahui bagaimana Sarah memberikan hambanya kepada Abraham supaya mereka punya keturunan. Sesuatu yang instan. Padahal Tuhan udah katakan engkau akan punya keturunan. Waktunya kapan? Tidak tahu. Waktunya kapan? Sesuai atas kehendak Tuhan. Kita nggak ada yang tahu rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi berbeda dengan Abraham. Dia tetap teguh pada imannya di dalam Tuhan. Meskipun realitanya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kok nggak tergenapi? Tetapi imannya tetap teguh di dalam Tuhan. Makanya wajar kita bisa melihat bagaimana Abraham menjadi bapak orang beriman. Begitu dahsyatnya imannya. Meskipun dia baru berjumpa dengan berjumpa dengan Tuhan. Dia baru berjumpa. Lah kita yang udah bertahun-tahun, seberapa kuatnya iman kita di dalam Tuhan. Seberapa teguhnya iman kita di dalam Tuhan. Kalau iman kita mulai tergoncang karena permasalahan, karena hal-hal yang kita alami. Malam hari ini, Tuhan mungkin punya rencana bagi kita semua. Kita harus tetap beriman sama Tuhan, menantikan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Ingat tadi di Roma dikatakan apa? Apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham tidak hanya terjadi dalam kehidupan Abraham, tetapi juga terjadi bagi semua orang percaya. Yang percaya katakan amin. Lalu berbicara tentang janji Tuhan. Yang ketiga, berbicara tentang janji. Anak sudah didapat, Ishak sudah hadir dalam keluarga. Tetapi Tuhan malah minta Ishak. Saat Ishak dikorbankan di Gunung Moria, Sarah bilang apa? Dia punya pengalaman harusnya di dalam Tuhan, yang dia awalnya mandul tetapi Tuhan berikan anak. Ada pengalaman di dalam Tuhan, tetapi tetap tidak percaya. Waktu Tuhan suruh, perintahkan si Abraham, pergilah ke Moria, persembahkanlah korban. Dan jadikanlah anakmu menjadi korban. Saya kemarin nonton, si Sarah sempat protes. Loh, kenapa kok di Moria? Kenapa kok tidak di Sikem, di tempat kita? Ke Moria kita harus berjalan 3 hari, melewati padang gurun. Sedangkan engkau sudah tua, sudah 100 tahun lebih.
Tapi kenapa kok engkau mau mengikuti? Bahkan ketika Sarah tahu yang dikorbankan adalah anaknya, kenapa kok harus Ishak? Kenapa kok enggak lain? Kenapa kok enggak orang lain? Kenapa kok enggak binatang-binatang? Hewan-hewan ternak. Kenapa? Ada namanya protes di dalam Tuhan. Tetapi berbeda dengan Abraham. Tetap teguh pada imannya di dalam Tuhan. Saya menemukan di film itu apa yang dikatakan Abraham. Tuhan yang minta. Tuhan yang minta. Pasti Tuhan membimbing dan menyertai. Kalau dalam kehidupan kita, kalau memang Tuhan minta kita untuk masuk dalam pergumulan, kalau memang Tuhan yang kehendaki kita masuk dalam proses, pergi di dalam proses. Hadapi proses. Karena Tuhan pun akan membimbing dan menyertai setiap kita di tempat ini. Tetap percaya penuh di dalam Tuhan sama seperti Abraham. Lah, berbicara tentang mempersembahkan anak ini juga. Ketika Abraham berjalan dengan Ishak, diperhadapkan dengan pertanyaan Ishak. Papa, di sini ada kayu. Papa, di sini ada api. Tapi di mana korbannya? Coba bayangkan, seorang anak yang dinanti-nantikan 25 tahun. Tuhan berikan. Seorang anak bertanya seperti itu. Bagaimana perasaan orang tua? Sedih loh. Sedih sekali. Bahkan saya ingat ketika istri saya hamil Theo. Sepupu saya di Ambulu, Yosua. Kok Theo tak ambil ya? Kok Theo tak jadiin anakku ya? Oh, padahal cuma berkata aja ya, cuma ngomong aja. Saya rasanya, aduh enggak lah. Itu anakku. Mana mungkin sih seorang orang tua menyerahkan seorang anak kepada orang lain. Apalagi Ishak, anak yang dinanti-nantikan 25 tahun, udah lahir, udah besar, lalu harus menjadi korban persembahan di dalam Tuhan. Bagaimana perasaannya? Apalagi seorang anaknya bilang, di sini ada kayu, di sini ada api, mana korbannya Pak? Bahkan ketika Abraham bilang, Tuhan minta engkau anakku yang menjadi korban. Pasti di situ mungkin ada perdebatan. Emang salahku apa Pak? Kok aku harus jadi korban? Bukannya aku ini anak yang dijanjikan Tuhan Pak. Film itu kemarin bilang gitu. Apa salahku Pak? Dia kayak sambil mengatakannya itu begitu terenyuh mungkin ya. Kenapa, apa salahku Pak? Kok aku harus dipersembahkan? Bukankah aku ini anak yang dijanjikan Tuhan? Apa enggak ada cara lain untuk kita mempersembahkan korban untuk Tuhan? Tapi Abraham tetap percaya dan taat. Itu yang kita perlu contoh. Apapun yang Tuhan ingin buat dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita, kerjakan, ikuti alurnya Tuhan. Maka Tuhan akan membuat kita terkagum akan setiap rancangan Tuhan. Sama seperti Abraham, ketika dia taat, ketika dia percaya, apa yang terjadi? Ketika dia siap untuk menyembelih korban, menyembelih anaknya menjadi korban. Apa yang muncul? Tuhan menggantikan korban yang lain. Tanpa diduga-duga. Ketika kita mau taat, mau sabar terhadap prosesnya Tuhan, mau tetap percaya pada Tuhan, kita akan terkagum-kagum akan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang iman, iman bukan hanya bicara tentang aku ini percaya Tuhan. Aku ini percaya Tuhan adalah Allah, itu sudah cukup. KTP-ku percaya Tuhan, KTP-ku Kristen, sudah cukup. Iman tidak berbicara soal itu. Tetapi iman bicara tentang kehidupan yang membuktikan bahwa kita sangat beriman, sangat percaya pada Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Jadi bukan hanya berbicara tentang ini agamaku, ini KTP-ku. Tetapi ada tindakan bukti
bahwa ini aku beriman di dalam Tuhan. Kita buka ayat kita, Yakobus 2 ayat 20 sampai 23. Yakobus pasal 2 ayat 20 sampai 23. Yakobus 2 ayat 20 sampai 23. Ini agak keras ini. Saya menemukannya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, Bapak kita dibenarkan? Sekali lagi, bukankah Abraham, Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Coba baca Weni, terjemahan firman Allah yang hidup. (20 sampai 23). Versi firman Allah yang hidup, ayat 20 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan, hai orang yang bodoh, kapankah saudara akan menyadari bahwa percaya itu tidak ada gunanya bila saudara tidak melakukan kehendak Allah? Iman yang tidak menghasilkan perbuatan baik bukanlah iman yang sejati. Cukup. Hai orang bodoh, kapankah saudara akan menyadari bahwa percaya itu tidak ada gunanya bila saudara tidak melakukan kehendak Allah? Iman harus disertai dengan perbuatan. Abraham, kenapa dia sampai dikatakan sahabat Allah? Karena Abraham menyatakan imannya bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Meskipun anaknya harus dikorbankan, meskipun dia harus meninggalkan Ur Kasdim, meskipun dia harus menanti seorang anak yang itu sesuatu yang mustahil. Tetapi karena imannya disertai dengan tindakan yang benar-benar nyata, dia menanti selama 25 tahun, dia dikatakan sahabat Allah. Dalam kehidupan kita, kalau kita semua di tempat ini, kita mau dikatakan sahabat Allah. Ayo kita contoh Abraham ini yang memiliki iman yang begitu kuat, teguh di dalam Tuhan. Saya akan ada sebuah quote yang saya buat, kekuatan kita akan berkurang, tetapi kuasa Tuhan tidak akan pernah berkurang dalam kita. Sekali lagi, kekuatan kita akan berkurang, tetapi kuasa Tuhan tidak akan pernah berkurang dalam hidup kita. Mungkin usia kita pasti bertambah, kekuatan semakin melemah. Usia kita semakin bertambah, kekuatan semakin berkurang. Tetapi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, baik kita muda, baik kita tua pun, kuasanya, kekuatannya tidak pernah berkurang dalam kehidupan kita. Tetap sama, asalkan kita percaya di dalam Tuhan. Kenapa butuh iman? Kita akan masuk beberapa poin. Kenapa kok kita butuh iman? Karena dari iman kita akan melihat kuasa Tuhan itu sempurna terjadi dalam hidup kita. Kenapa kita butuh iman? Iman membuat kita melihat kuasa Tuhan terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama, tidak ada iman sama dengan tidak percaya. Tidak ada iman sama dengan tidak percaya. Tidak percaya pada begitu besarnya kuasa Allah dalam kehidupan kita. Ada firman yang mengatakan betapa hebat kuasa Allah bagi setiap orang yang percaya. Setiap kita, ketika kita memang benar-benar percaya,
sama seperti Abraham, benar-benar percaya atas setiap apa yang Tuhan kehendaki. Abraham mempercayainya dan dia memperoleh apa yang Tuhan genapi. Lalu yang kedua, tidak ada iman sama dengan membatasi kuasa Tuhan terjadi. Tidak ada iman sama dengan berarti membatasi kuasa Tuhan terjadi. Bagaimana kuasa Tuhan terjadi sedangkan kita nggak percaya? Bagaimana kuasa Tuhan bisa kita terima yang begitu besarnya kalau kita nggak percaya? Sama seperti Sarah, bagaimana Tuhan janjikan seorang anak, tetapi dengan dia melihat kondisinya yang dia mandul, sebelum menerima janji aja dia belum menerima anak, dia menanti anak, kok Tuhan tiba-tiba menjanjikan keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit, akan sebanyak pasir. Bagaimana bisa percaya? Tetapi kita jangan pernah kita batasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Lalu yang ketiga, tidak ada iman berarti hilang harapan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Yang seharusnya dari kuasa yang besar kita dapat pengharapan yang pasti. Jadinya karena kita tidak ada iman, kita tidak ada harapan pasti. Lalu ada hal-hal yang perlu kita waspadai yang itu bisa membuat iman kita goncang. Ada beberapa hal. Yang pertama yang saya temukan, ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama, harapan berbanding terbalik dengan realita. Harapan, karena harapan itu bisa kadangkala berbanding dengan terbalik dengan realita yang kita lihat. Roma 14 ayat 8 sampai 19 kita buka. Roma 4 ayat 18 sampai 19. Ke ayat pertama kita. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 19 saya akan membaca. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah kita ngelihat di sini bagaimana harapan yang Tuhan berikan itu berbanding terbalik dengan realita yang terjadi. Yang dialami oleh Abraham sama Sarah. Tetapi kita mencontoh sikapnya Abraham, bagaimana dia punya respon yang begitu bagusnya di dalam Tuhan. Tuhan menjanjikan sesuatu harapan, tapi meskipun realita ini tidak terjadi, tetapi aku tetap mau percaya. Meskipun harapan yang Tuhan berikan berbanding terbalik dengan realita yang ada, tetapi aku mau tetap teguh berharap sama Tuhan. Dan kita perlu memiliki respon yang demikian di dalam Tuhan. Sama seperti Abraham, jangan sama seperti Sarah. Dalam kehidupan kita akan banyak harapan-harapan, akan banyak janji-janji Tuhan. Mungkin yang kita klaim ketika kita ibadah, Tuhan kota gunung batuku, kota perlindunganku. Tuhan adalah gembalaku, membaringkan aku di padang gurun yang padang belantara yang berumput hijau. Yes, aku percaya Tuhan. Tetapi kadangkala kita berjalan realitanya kok gak sesuai ya. Kadangkala hal itulah yang membuat kita bisa goncang iman kita. Tetapi kita belajar dari Abraham. Realita seburuk apapun yang dihadapi. Tetapi dia tetap percaya pada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang berjanji. Janjinya adalah ya dan amin. Kehidupan kita juga. Janji-janji apapun yang kita klaim dalam hidup kita. Banyak hal-hal realita yang menggoncangkan iman kita. Tetapi teguhkan iman kita kuat di dalam Tuhan. Tetap percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah ingkar janji-janji Tuhan. Maka itulah yang akan kita terima. Tetapi kalau kita baru melihat realita yang terjadi. Aduh kok seperti ini Tuhan. Kok gak sesuai harapan.
kita bisa goncang iman kita. Kita bisa kecewa sama Tuhan. Tuhan, kau janjikan aku seperti ini. Tapi kenapa kok realitanya seperti ini? Kita bisa kecewa loh di dalam Tuhan. Iman kita bisa goncang. Bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Lalu hal yang kedua yang kita perlu waspadai. Harapan yang tak kunjung datang. Harapan yang tak kunjung datang itu poin yang kedua. Yang kita perlu waspadai. Harapan yang tidak kunjung datang. Ayat 20-21. Roma 4 ayat 20-21. Saya langsung saya bacakan dulu aja deh. Roma 4 ayat 20-21, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia telah janjikan. Coba dari terjemahan firman Allah yang hidup, Wen. Ayat 20-21. Ayat 20-21. Demikianlah firman Tuhan, tetapi Abraham tidak pernah bimbang, ia percaya kepada Allah, imannya tumbuh semakin teguh, dan ia memuji Allah atas berkatnya itu, bahkan sebelum berkat itu diterima. Nah, ia memuji Allah atas berkatnya itu bahkan sebelum berkat itu diterima. Next, 21. Ayat 21, ia benar-benar yakin bahwa Allah dapat melakukan segala yang dijanjikannya. Nah, lihat di sini. Bagaimana Abraham, meskipun dia belum menerima janji Tuhan, meskipun dia belum menerima berkat Tuhan, tetapi dia tetap selalu memuji Tuhan. Tetap mampu bersuka cita. Karena apa? Karena Abraham benar-benar yakin bahwa Allah dapat melakukan segala yang dijanjikan. Kalau dari terjemahan baru, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Meskipun harus menanti, meskipun harus sabar. Kadangkala harapan kita, Tuhan tolong aku Tuhan. Lepaskan aku dari masalah ini, lepaskan aku dari pergumulan ini. Kita berseru sama Tuhan. Tetapi kadangkala semakin kita berseru, semakin kok gak ada harapan ya. Kok gak kunjung-kunjung datang ya jawaban. Tapi jangan pernah patah semangat. Kita miliki keyakinan sama seperti Abraham di sini katakan. Bahwa Allah berkuasa. Kalau dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ia benar-benar yakin bahwa Allah dapat melakukan segala yang dijanjikan. Iman yang begitu besar. Kapan dijanjikannya, kapan diberikannya, kapan dijawabnya. Kita nggak tahu. Bukan waktu kita, bukan kehendak kita. Waktu Tuhan, kehendak Tuhan. Tapi Tuhan menjanjikan pasti baik, pasti tergenapi, pasti tercapai, terjadi dalam kehidupan kita. Janji Tuhan ya dan amin. Katakan amin. Jangan pernah ragu di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita harapkan saat ini. Tetap percaya pada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala yang dijanjikannya. Kita buka ayat kita. Ibrani 6 ayat 13 sampai 15. Ibrani 6 ayat 13 sampai 15. Ibrani 6 ayat 13 sampai 15 kita membaca sama-sama. 2, 3. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan apa? Sabar. Sekali lagi, Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Berbicara tentang pengharapan janji Tuhan yang kita klaim, janji Tuhan yang kita pegang. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Kehendak Tuhan bukanlah kehendak kita. Yang diminta kita sabar. Sama seperti Abraham, sabar. 25 tahun menanti anak tetapi dia sabar. Ayat 19, Win, lompat ayat 19. 2, 3.
pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kapal ketika jangkarnya ditancapkan ke dasar laut, kapal tidak akan mudah tergoncangkan. Pengharapan kita ketika kita tancapkan di dalam Yesus yang adalah batu karang, kita tidak akan mudah terombang-ambing. Kekuatan, aman kita akan terima karena kita labuhkan di dalam Tuhan. Pengharapan kita, cita-cita kita, pergumulan kita, apapun yang kita alami ketika kita labuhkan, kita tancapkan di dalam Tuhan, kita akan menerima pengharapan yang pasti yang Tuhan akan berikan. Jangan tancapkan kepada siapapun. Jangan tancapkan kepada kekuatan kita. Jangan tancapkan kepada yang lain. Tetapi hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Ada pujian lama, Bapak Ibu harusnya tahu. Allah mana seperti Allahku. Loh kok cuma satu? Vin, coba ada lagu itu enggak? Ini lagu lama ini. Sekali lagi yang tahu ya. Allah mana seperti Allahku. Kok ragu? Allah mana seperti Allahku. Yang yakin? Terus lanjutannya, Tuhan mana seperti Tuhanku. Kok beda? Ada yang beda kata-katanya. Sekali lagi, Allah mana seperti Allahku. Ragu. Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada. Dia benteng perisai, apa? Menara pembebasan bagi semua yang percaya. Sekali lagi, Allah mana seperti Allahku. Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya. Siapa yang percaya pada Tuhan? Siapa yang mulai kembali percaya sama Tuhan? Di luar sana tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Di luar sana tidak ada Allah seperti Allah kita. Bagi kita yang percaya, Tuhan nyatakan kuasanya begitu besar bagi kita. Dia adalah Tuhan yang menempati setiap janji-janjinya. Cuma kapan ia menjawab? Saat dia berkehendak, bukan kehendak kita. Berkali-kali saya katakan. Lalu, secara cepat saja, bagaimana caranya agar iman kita tetap teguh? Yang pertama, dekat. Bagaimana caranya iman kita tetap teguh? Dekat. Dekat ini memiliki arti apa? Kenal. Ada pepatah dunia yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mau kenal Tuhan, kalau kita mau sayang sama Tuhan, kenali Tuhan kita. Deketi Tuhan kita. Pelajari apa sih Tuhan kita, kehebatan apa sih Tuhan kita. Kenali sampai dalam. Jangan hanya kenali Tuhan kita cetek. Oh Tuhan kita adalah Allah yang mati di kayu salib. Oh jangan hanya itu. Kenali Tuhan dari berbagai aspek. Di Alkitab dikatakan Tuhan adalah gembala, Tuhan adalah sahabat, apalagi Tuhan adalah pokok anggur, Tuhan apalagi? Banyak hal di Alkitab dikatakan. Kita pelajari hal-hal itu, kita pahami hal-hal itu dengan tujuan supaya kita kenal betul Allah yang kita sembah. Ketika kita kenal bahwa Allah kita berkuasa, itu yang akan menjadikan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Sama seperti Abraham, dia begitu yakinnya bahwa yang berjumpa dengan dia adalah Tuhan. Sehingga dia begitu begitu kuatnya, begitu teguhnya di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana caranya iman kita teguh? Sadar. Sadar bahwa hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Apalagi? Ini hidupku, pimpin jalanku.
sadar bahwa kita selalu butuh Tuhan memimpin langkah kita. Selama kita menyadari hal ini, apa yang Tuhan buat dalam kita, kita akan semakin menyadari begitu hebat Tuhan sudah rancangkan tentang hidup kita. Membuat kita terkagum, membuat kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Sadar selalu apa yang kemarin-kemarin telah Tuhan perbuat. Dan besok pun Tuhan akan kerjakan sama seperti kemarin-kemarin. Menyatakan kuasanya terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya iman kita tetap teguh? Siap. Siap untuk apa, Han? Selalu siap dengan jawaban Tuhan. Selalu siap dengan proses yang Tuhan berikan. Selalu siap dengan waktu yang Tuhan berikan. Selalu siap dengan apa? Tantangan yang Tuhan berikan. Ada di tempat ini, tak jamin sih, kita semua pasti kita mau hidup kita selalu enak. Tetapi ada pujian yang berkata, langit selalu biru, itu lupa saya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Nah, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu lurus, yang selalu enak. Tetapi yang Tuhan janjikan melindungi, menyertai, memberi kekuatan. Dan setiap kita harus selalu siap. Apapun yang Tuhan berikan, kita harus selalu siap. Untuk apa? Untuk tetap percaya pada Tuhan. Sama seperti Abraham. Waktu dia harus memberikan anaknya menjadi korban persembahan. Aku enggak menginginkan hal ini, tetapi bukan keinginanku yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan. Sama seperti siapa lagi? Yesus saat dia mau disalib. Ada yang di Alkitab dikatakan, Tuhan kalau memang boleh lalukan cawan ini daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kita harus siap dan selalu izinkan apapun yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Ya udah, terima, sabar, siap. Dan kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata tergenapi dalam kehidupan kita. Sama seperti Abraham tergenapi, kita pun semua di tempat ini ketika kita percaya di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Kesimpulan saya di malam hari ini, tim PAW siap maju. Kesimpulan saya di malam hari ini, maukah kita di tempat ini, setiap rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, boleh lambaikan tangan. Kalau kita mau rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh lambaikan tangan. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam proses, dalam pergumulan apapun, dalam tantangan apapun, tetaplah berdiri teguh di dalam iman kita. Meskipun kadangkala harapan kita berbanding terbalik dengan realita yang terjadi. Meskipun harapan kita tidak kunjung datang, tetapi biarlah kita tetap percaya di dalam Tuhan, selalu ada harapan. Sekali lagi, meskipun harapan yang kita inginkan berbanding terbalik dengan realita yang kita hadapi, meskipun harapan yang kita naikkan kepada Tuhan tak kunjung datang, tetapi biarlah kita tetap selalu percaya di dalam Tuhan selalu ada harapan. Kita semua kita bangkit berdiri. Ada satu pujian saya ingin nyanyikan. Kamu ya? Kita akan belajar satu lagu baru ini Bapak Ibu Saudara. Masih ada harapan. Teramat berat beban yang kau
dari awal ya. Teramat berat beban yang kau rasa, Cobaan datang silih berganti. cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada. Selalu ada harapan. selalu ada harapan, meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa. Harapanku Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupku. Masih ada harapan. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan, meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanku. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup pulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara, pujian ini katakan, mungkin beban hari-hari ini yang kita alami, yang kita pikul, rasanya berat. Cobaan silih berganti, tidak henti-henti, masalah datang, cobaan datang. Mungkin kita merasa tidak adil. Seperti Sarah ya, dia protes. Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Kapan Tuhan? Kapan? Dan kapan? Masih ada harapan dan selalu ada harapan. Dia sanggup, Yesus sanggup untuk pulihkan hidup kita, untuk pulihkan keluarga kita, untuk pulihkan usaha kita, untuk pulihkan kesehatan kita. Dia bukan Allah yang tidur, Bapak Ibu Saudara. Kapan? Saat Dia berkehendak, semuanya akan jadi. Amin. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Tuhan Dia ada di sisimu, tidak pernah tinggalkan engkau sendiri. di sisimu selalu ada harapan, meskipun hatimu tak lagi merasa
putus semua asa dan harapanmu. Dia sanggup. Katakan Yesus sanggup untuk pulihkan kita. Amin. Amin. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama masih bernafas, masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisiku, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Amin. Benar Tuhan, dalam hidup kami Tuhan, ada banyak pergumulan yang sedang kami hadapi Tuhan. Begitu banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tapi melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh belajar memiliki iman seperti Abraham ya Bapa. Walaupun terlihat tidak mungkin Tuhan, tapi Abraham belajar untuk memiliki iman yang teguh di dalam Engkau ya Bapa. Bahkan melalui pujian kami Tuhan, kami meyakini bahwa masih ada harapan di dalam Engkau. Kami hanya memiliki iman yang teguh di dalam Engkau ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami sering lalai, terkadang kami sering mengeluh, kami acuh tak acuh, kami suam-suam kuku di dalam Engkau ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, biarlah kami boleh belajar memiliki iman seperti Abraham ya Bapa, yang teguh, yang kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan terus pakai kehidupannya, Tuhan urapi kehidupannya ya Bapa. Biarlah melalui kehidupannya Tuhan, nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan melakukan perjamuan kudus ya Bapa. Biarlah Tuhan kuduskan setiap kami, Tuhan layakkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, yang dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya manggil Ibu Gembala untuk maju ke depan. Bisa disiapkan roti dan anggurnya. Ada yang belum dapat? Semua sudah dapat roti? Kita dengarkan firman Tuhan. Angkat rotinya di atas sedikit kepala, di atas sedikit kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
mari kita makan roti ini sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggurnya sedikit di atas kepala ya. Saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggurnya sebagai peringatan atas darah Yesus yang menyucikan dan memulihkan hidup kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan sebuah nyanyian, darahnya amat kuasa. Kita percaya bahwa semua kesalahan dan dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Malam hari ini kita bersukacita. Sudah mendengar firman Allah, makanan rohani kita juga sudah makan tubuh dan darah dari Tuhan Yesus yang sanggup menyucikan segala dosa-dosa kita. Kita akhiri doa ya. Itulah persembahan dulu. Tuhan Allah yang baik, Engkau sudah menyucikan semua dosa kesalahan kami. Kami tetap mohon pertolongan Tuhan, supaya kami boleh hidup suci seperti yang Tuhan mau. Kuduskan kami hari demi hari Tuhan. Tegur kami bila kami menyimpang dari firman-Mu. Karena kami tahu kuasa-Mu, firman-Mu mendidik kami agar kami tetap hidup di dalam kebenaran. Tuhan, Engkau pembela kami, Engkau penolong kami, Engkau sumber berkat bagi kami, Engkau sumber kesehatan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami sudah makan tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus. Kami minum. Oh Tuhan, semua itu kami nikmati dan kami percaya. Janji-Mu, ya dan amin. Janji-Mu kami nikmati hari demi hari. Tuhan, karuniamu, kasih karuniamu, anugerahmu Engkau limpahkan bagi kami umat-umat-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata
Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan memberikan korban persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti dengan kasih Kristus Saudara Robin boleh pimpin dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami beritakan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan, layakkan setiap mata uang kami ya Tuhan. Semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang tulus memberi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan pujian. Bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian ini. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati. Ibu Gembala boleh maju ke depan. Menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Mari kita mengangkat tangan. Ya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, tanda ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Allah yang baik, Engkau memberkati semua yang hadir
pada malam hari ini. Apapun permohonan mereka, Engkau jawab doa-doa mereka semuanya Tuhan. Karena Engkau penolong kami, Engkau pembela kami, Engkau berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau ada saudara-saudara kami yang sakit, keluarga, oh Tuhan, Engkau jamah ulurkan tangan-Mu sekalipun di rumah. Oh Tuhan, dimanapun mereka berada, jamah dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka sehat, dapat ibadah kembali bersama-sama dengan kami semua, jam-jam ibadah kami. Terima kasih Allah yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dan membawa berkat dan rahmat dari Tuhan Allah Bapa kita yang di surga. Terima kasih Bapa, kita berkata semua, amin.